pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kegiatan saya pada kegiatan workshop Gubuk Jatim Cerdas yang sekarang masih berlangsung, dan moga-moga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, yaitu aplikasi Prezi. Aplikasi Prezi ini merupakan suatu perangkat lunak presentasi yang berbasis internet, atau kalau Bapak Ibu sebelumnya mengenal mirip dengan PowerPoint. Tapi Prezi ini dilakukan secara daring atau internet sehingga pas untuk dikenalkan untuk saat ini begitu. Dan bisa dibuka di laptop maupun di smartphone, sehingga aplikasi ini tidak harus mendownload. Anak-anak untuk mengakses aplikasi ini tidak harus mendownload gitu. Itu keunggulannya. Kalaupun kita menyematkan video, maka walaupun anak-anak tidak membuka videonya, bisa juga dilakukan, sehingga beban data ke anak-anak juga tidak terlalu besar gitu. Jadi sesuai bagi yang punya paket data besar bisa sampai membuka videonya, bagi yang tidak punya paket data mungkin sampai ke paparan materinya dalam bentuk tulisan atau gambar begitu. Ini sekilas tentang aplikasi Prezi. Insya Allah nanti akan saya share PowerPoint-nya ini. Nah, untuk membuat Prezi ini sekali lagi mirip dengan cara membuatnya pun mirip dengan PowerPoint. Hanya untuk membuatnya ini harus dilakukan secara online gitu. Untuk offline saya masih belum bisa. Sementara saya kenalkan untuk yang online, yaitu dengan mengetikkan ini di browser Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu. Sementara untuk membuat juga hanya bisa dilakukan dengan menggunakan laptop. Kalau dengan smartphone tidak bisa. Smartphone hanya bisa untuk mengakses hasilnya saja gitu. Jadi dituliskan di browsernya ini prezi.com gitu aja. Nanti akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Terus kita klik get start, maka akan tampilan berikutnya ada permintaan seperti ini. Nah, sementara saya juga menggunakan yang free ini juga sudah lumayan kok, sudah cukup untuk kita. Kalau misalkan mau berlangganan boleh, tapi free sudah cukup untuk saya. Terus di sini ada pilihan sebagai siswa atau sebagai guru. Maka kita klik di sini, klik siswa. Terus kita pilih kalau yang free, yang tidak berbayar, maka kita pilih yang ini, basic. Terus klik continue. Jangan pakai yang start ini Bapak Ibu. Nanti suatu saat akan blokir, maka gunakan yang free saja. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan data-data kita. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau report-report, maka cukup kita langsung ini klik dengan menggunakan akun Google, atau bisa juga dengan akun Facebook. Lebih mudahnya pakai akun Google saja. Setelah itu maka akan tampil seperti ini permintaannya. Biasanya muncul akun-akun yang pernah digunakan, email yang digunakan. Kita pilih email kita, diklik. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Edukasi, bisnis, maka kita pilih ini sebagai guru.
Langkah berikutnya ini masih proses install, yaitu tingkat sekolah kita. Kita pilih yang SMA, SD, SMP, SMA. Kita pilih yang SMA. Terus berikutnya akan ada tawaran seperti ini. Kita pilih yang create presentasi. Create presentasi. Setelah di create presentasi maka akan muncul seperti ini. Nah, ini formatnya banyak pilihan template-nya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa memilih variasi-variasi sehingga tidak jenuh ke anak-anak. Kita klik from template. Ada banyak pilihan. Bentar. Ini coba saya stop. Saya tunjukkan yang aslinya atau yang akan tampil seperti ini kalau sudah punya akun Bapak Ibu. Akan tampil seperti ini. Nah, inilah ini diklik dan ini. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang ini sudah masuk ke akun saya, ada banyak pilihan template. Saya coba klik. Bagaimana model tampilannya? Seperti ini. Ada suatu topik, ada subtopik 2 gitu. Terus masuk ke subtopik 2. Terus masuk ke, kalau kita klik lagi bisa atau langsung masuk ke ini, topik kedua. Keunggulannya dibanding PowerPoint, kalau PowerPoint kita untuk meloncat ke langkah berikutnya maka kita harus keluar dulu. Tapi kalau dengan Prezi ini kita bisa melompat lewat sini, tidak tanpa harus keluar dari Prezinya gitu. Itu model tampilannya. Balik ke PowerPoint-nya tadi. Balik ke sini lagi. Jadi ini model-model template-nya. Ada banyak pilihan, silahkan nanti sesuai dengan selera atau karakter dari materi yang saat itu sedang dibuat atau akan ditampilkan ke anak-anak. Terus misalkan kita tadi memilih ini creativity, template creativity, maka tampilan berikutnya akan seperti ini. Terus kita klik use this template. Klik use this template. Nah, kalau kita klik ini, maka kita diminta untuk memberi nama topik apa yang saat ini sedang dibuat gitu. Misalkan gerak lurus atau
tentang momentum gitu. Setelah mengisi namanya, nama tampilan yang akan kita buat itu, selanjutnya kita pilih yang ini. Ini kalau yang atas, pilihan ini kalau yang atas ini adalah untuk yang berbayar. Kalau yang kita sebaiknya kita pilih yang anymore on the web. Yang kedua ini kita klik, maka berikutnya akan tampil seperti ini. Ini untuk berikutnya untuk menu-menu untuk melakukan edit atau membuat presentasinya itu sendiri. Melalui menu ini kita bisa menyisipkan gambar, video, atau uraian ke dalam slide-slide dari Prezi ini, begitu. Ini tampilan perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Kita pilih salah satu, ini juga sesuai kita sesuaikan dengan selera kita. Terus setelah kita pilih, kita save, kita klik save. Terus ini adalah menu-menu untuk memasukkan teks, memasukkan gambar, memasukkan link, memasukkan video dan macam-macam ke dalam Prezi itu. Setelah selesai kita ngedit, nanti kita share. Ini adalah untuk mendapatkan link yang akan kita berikan ke anak-anak. Ini adalah menu-menunya. Untuk mengedit konten, masing-masing topik dapat memiliki subtopik yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Bahkan subtopik pun nanti akan bisa dibuat subnya lagi, gitu, sesuai dengan sekali lagi materi yang saat itu sedang dikembangkan. Saya cobakan untuk menambahkan sub. Saya stop dulu, kita buka yang sebentar. Yang misalkan kita memilih ini, kita pilih klik use, misalkan kita namai percobaan atau tes gitu, nama apa ya, atau gerak mencari tentang gerak lurus. Terus kita klik ini, continue. Tunggu agak lama. Nah, ini akan tampil seperti ini, seperti tadi itu. Misalkan di step 1 ini, ini ada topiknya, terus ini ada subtopiknya. Nah, kalau kita ingin menambahkan topik dulu, misalkan menambahkan subtopik ya. Subtopiknya ini sementara untuk topik 1 ini sementara subtopiknya ada 2, subtopik 1, subtopik 2. Kita ingin menambahkan, cukup ini di sini ada
tanda hijau ini. Nah, ini akan bertambah. Yang mula-mula tadi 2 akan menjadi 3. Kita tambah lagi, nah, menjadi 4 gitu. Itu cara menambah subtopik. Demikian juga untuk yang topiknya. Kalau misalkan ini yang tersedia hanya 4, kita ingin menambah topiknya misalkan ada 5 atau 6 gitu, kita tambahkan. Kita klik di sini, ini topik. Ini adalah untuk menambahkan. Jadi bisa kita tambah-tambahkan sebanyak yang kita perlukan. Sementara itu kembali lagi ke PowerPoint-nya. Ini untuk menambahkan topik atau menambahkan subtopik dengan ini tombol yang warnanya hijau ini. Ini untuk menambahkan ya, klik topiknya, terus kita klik di sini akan nambah subtopiknya. Terus gambar di dalam template itu bisa kita edit, kita rubah sesuai dengan kalau kita misalkan membicarakan tentang gerak, kita punya foto yang menggambarkan tentang gerak, maka kita bisa tempelkan di sini. Ini kita buang, terus kita ganti dengan gambar yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan bukan hanya gambar, sekali lagi kalau menginginkan bisa berupa video, sehingga benar-benar nampak ada pergerakan begitu. Tapi videonya usahakan jangan terlalu lama atau terlalu besar memorinya, sehingga tidak terlalu berat nanti ke anak-anak gitu untuk datanya gitu. Tapi bisa juga dalam bentuk gambar, disediakan juga dalam bentuk video, sehingga anak-anak nanti tinggal memilih. Kalau pakai datanya mungkin terbatas, ya hanya buka gambarnya saja. Tapi kalau punya paket data lebih, bisa membuka dengan video begitu. Bahkan ini untuk mengganti, kita klik, nanti kita pilih replace image. Terus habis itu, belum. Nanti kita bisa mengambil dari yang ada di komputer kita, bisa mengambil yang dari internet langsung pun bisa gambarnya. Demikian juga videonya, bisa mengambil di YouTube misalkan. Terus ini untuk edit subtopik. Jadi titelnya kita klik, bisa planet, bisa stack atau bertumpuk. Nanti untuk tampilannya ini. Kalau kita pilih planet tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Ini yang menyebar. Ini subtopiknya mengitari topik utamanya gitu. Nah, kalau dipilih stack, bentar. Kalau dipilih stack seperti ini tampilannya. Posisinya ini juga bisa digeser-geser. Misalkan ini yang utama ini digeser ke kiri, terus ini subnya ini di samping kanan semua juga bisa. Tinggal narik, digeser gitu, diklik, digeser gitu.
itu. Terus nah, ini untuk memasukkan image, ada menu di atas, ada tulisannya image gitu, diklik insert image. Nanti di samping sini akan ada, samping kanan ini ada pilihan gambar-gambar. Bisa mengambil dari yang ada di Prezi, bisa mengambil dari yang ada di komputer kita, atau bisa juga mengambil dari internet gitu. Background tampilannya juga bisa diubah Bapak Ibu. Dan ini bisa diambilkan dari kepustakaan dari Prezi, bisa juga dari internet, bisa juga dari laptop kita. Ini untuk tampilan dari botnya, dari blognya. Terus untuk membagikan link ke anak-anak, yaitu dengan mengklik share ini, terus nanti akan muncul seperti ini, gambar rantai ini kita klik, maka nanti akan keluar nah seperti ini. Inilah yang kita copy, yang kita berikan ke anak-anak gitu. Itu sementara Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sementara paparan dulu, insya Allah nanti kalau Bapak Ibu ada yang minat untuk mendalami lagi, akan saya adakan bimbingan secara online juga, bisa melalui website, bisa melalui Zoom. Sekali lagi sebenarnya enak kalau Bapak Ibu membuka Zoom-nya itu dengan HP, terus di samping itu Bapak Ibu juga membuka laptopnya, sehingga nanti bimbingannya dengan bisa melihat HP, terus Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya dengan menggunakan laptop. Begitu Bapak Ibu, saya kira paparan saya tentang materi Prezi ini, dan semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi yang ingin mengembangkan atau menggunakan, terutama untuk mendukung kegiatan pembelajaran online-nya itu, maka saya siap membimbing. Tapi karena keadaan, maka bimbingannya juga dilakukan secara online, gitu Bapak Ibu.